Ya, ikut merasa kesal, warganet pun ramai-ramai membuat parodi satir babak final Lomba Cerdas Cermat MPR. Berikut beberapa di antaranya. Halo, siapa nih? Juri. Chef Juna juri Master Chef ini. Iya. Oh, juri Cerdas Cermat. Minta maaf, ngapa? Ngasih poin -5. Gila, segala minta maaf. Nggak usah, nggak apa-apa banget. Anak saya yang poinnya minus. Iya, daripada pendengaran Bapak minus. Iya, wajar kan jadi pejabat. Iya, makanya suara rakyat sering tidak terdengar ya, Pak. Wah, bercanda. Artikulasinya nggak jelas. Ya ilah, segala artikulasi. Bunda Maya kali lu ah. Ini lagi cerdas cermat, bukan Indonesian Idol. Bukan artikulasinya yang kagak jelas. Gendang telinga lu itu ketutupan rambut. Ilah. Iya, lagian kalau artikulasinya kagak jelas minta diulang aja jawabannya sama tuh bocah. Iya. Nggak cukup durasi. Ya ilah, buru-buru amat kayak Pak Jero tetot-tetot, heran. MC aja bilang juri sudah kompeten dan sangat teliti. Oh, kayak kagak ngerti aja. Itu mah kan udah SOP, sesama oknum harus saling melindungi. Iya, udah saya sibuk ah. Iya, saya gini aja. Enggak, saya nggak marah, enggak. Saya gini aja bagi alamat juri dah. Mau ngirim bakso kagak? Mau ngirim rudal? Iya, pakai COD. Cepetan ya. Iya, makasih ya. Ya, kita informasi lainnya bisa Lomba Cerdas Cermat MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet, Priska. Iya, pasalnya Dewan Juri tidak memberikan nilai yang objektif oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, terkait Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini mendadak jadi pembicaraan publik. Bermula ketika pembawa acara melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Pertanyaan langsung dijawab oleh grup C2, yaitu murid dari SMA N1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup Namun C. jawaban tersebut dinilai salah oleh juri Diasta Sita Widya Budi yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI. Juri kemudian memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan lalu dilempar ke grup lainnya. Namun dengan jawaban yang sama, justru juri memberikan nilai 10 dan jawaban itu dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, anggota grup C2 melancarkan protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawaban mereka. Grup yang dianggap salah menyangkal penjelasan juri dan meminta pertimbangan pihak lain. Alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, malah menyalahkan artikulasi dari peserta. Tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Peristiwa ini membuat netizen geram dan warganet ramai-ramai membandingkan kedua jawaban. Lomba cerdas menjadi tidak cermat karena insiden beda penilaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian ini menyampaikan penyesalan dan prihatin atas insiden Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat. Komisi 10 DPR RI mendesak MPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat. Penyesalan ya dan keprihatinan kita atas peristiwa yang tentunya semua sudah memahami ketika Lomba Cerdas Cermat yang dilakukan di Kalimantan Barat. Khususnya kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Pontianak yang dirugikan dari kasus ini, kita mohon maaf dan semoga peristiwa ini tidak mengurangi minat dan antusiasme anak-anakku semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI.
Ya, terkait polemik lomba cerdas cermat MPR RI menyampaikan permintaan maaf lewat akun media sosial Instagram resminya. MPR juga telah menonaktifkan juri hingga pembawa acara dalam lomba cerdas cermat tersebut. Tak hanya menonaktifkan juri hingga pembawa acara, dalam unggahannya MPR juga mengevaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. MPR juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru, panitia hingga masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan serta penyelenggaraan lomba cerdas cermat. Saya Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, anggota DPR MPR RI, sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat. 1-2 hari terakhir kita mendapatkan banyak sekali video yang sangat viral terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di babak final tingkat provinsi Kalimantan Barat, di mana dari SMA Negeri 1 Pontianak telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang jawabannya baik secara konstitusional maupun normatif benar, namun kemudian oleh juri dinyatakan salah. Saya telah berkomunikasi dengan Biro Persidangan MPR RI yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini. Mereka saya minta untuk segera membuat klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Bagaimanapun institusi MPR sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini harus meminta maaf kepada publik bahwa kualitas lomba cerdas cermat yang selama ini diapresiasi oleh publik, diapresiasi oleh seluruh siswa-siswi SLTA di Indonesia untuk menjadi jembatan kita mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan pilar kebangsaan yang lain itu menjadi sangat penting untuk kita pertahankan. Sayang sekali hanya karena peristiwa lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat final di Kalimantan Barat ini, ikhtiar yang kami lakukan sebagai anggota MPR RI maupun institusi MPR RI menjadi tercederai. Karena itu, yang pertama saya meminta akan ada segera permohonan maaf dan klarifikasi dari Biro Persidangan MPR RI terkait hal ini. Sampaikan kronologi secara utuh kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, saya meminta juri yang kemudian sangat fatal memberikan penilaian dan tanggapan untuk kemudian meminta maaf. Ya, pasca viralnya babak final cerdas cermat 4 pilar MPR RI, publik justru merespon positif terhadap keberanian Josefa Alexandra memprotes penilaian Dewan Juri. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Ya, keberanian siswi SMA Negeri 1 Pontianak mendapat respon positif dari warganet. Mewakili sekolahnya dalam ajang bergengsi, Josefa Alexandra ini berani mengungkapkan protesnya ke MC dan Dewan Juri ketika jawabannya dianggap keliru. Publik mengapresiasi insan muda berani menyampaikan kebenaran meski dalam kondisi sulit. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.